Oke guys, balik lagi di channel gue. Hari ini gue bakal bahas satu film yang ceritanya bener-bener membagongkan. Sumpah, ini film based on true story alias kisah nyata yang gila banget. Lo bayangin aja, ada orang yang kabur dari penjara. Terus dia mutusin buat ngumpet di tempat yang gak bakal lo duga seumur hidup lo. Judul filmnya adalah Roofman. Siapin cemilan lo, karena kita bakal bahas tuntas dari awal sampai akhir. Let's go! Oke, kita mulai filmnya dengan scene yang langsung bikin deg-degan tapi juga kocak gaming. Jadi, kita ada di sebuah gerai McDonald's pagi-pagi buta. Burung-burung berkicau, suasana damai, tiba-tiba ada suara gubrak dari atap. Siapa tuh? Itu dia tokoh utama kita, Jeffrey Manchester alias Jeff. Dia ini masuk lewat atap guys, sesuai julukannya, Roofman. Dia langsung nodongin senjata ke manajer toko yang namanya Dwayne dan dua karyawan cewek lainnya. Tapi nih ya, perhatiin deh kelakuannya si Jeff. Dia bukannya teriak-teriak kasar kayak rampok di film action. Dia malah sopan banget anjir. Dia nyuruh mereka masuk ke freezer alias ruang pendingin. Pas di dalam, si Jeff ngomong, "Selamat pagi tim." Terus dia maksa mereka buat bales sapaannya dengan ceria. Sumpah, ini rampok atau motivator pagi sih? Karyawannya bingung, ketakutan, tapi nurut aja bilang selamat pagi. Terus ada momen yang bikin gue ngakak. Si Jeff nanya ke Dwayne, "Lo gak bawa jaket?" Dwayne bilang, "Enggak pak, lupa." Terus si Jeff malah kesel dan ceramah, "Lo bego banget sih kerja di tempat ginian gak bawa jaket." Dan plot twistnya, si Jeff malah buka hoodie-nya dia sendiri, terus dipakein ke si Dwayne biar gak kedinginan. Gila, baik banget. Ini rampok tipe apa coba? Tipe people pleaser kayaknya. Dia janji bakal nelpon polisi begitu dia kabur biar mereka dikeluarin. Sumpah, ini red flag tapi kok green flag di saat bersamaan ya? Membingungkan. Tapi, aksi sopan santun ini keganggu gara-gara ada mobil polisi yang mau pesan lewat drive-thru. Jeff panik, terus dia kabur. Nah, di sini narator alias suara hati si Jeff mulai cerita. Dia bilang, "Mungkin lo bertanya-tanya, kok bisa cowok sebaik gue jadi kriminal?" Klasik banget alasannya guys. Katanya dia nggak bisa nyalahin orang tua karena masa kecilnya bahagia. Masalahnya cuma satu, dia mantan tentara yang nggak tahu mau kerja apa setelah keluar. Tapi dia punya skill observasi tingkat dewa. Kita flashback ke 2 tahun sebelumnya. Ini momen sedih sih jujur li. Ini pas ulang tahun anaknya Jeff yang namanya Becky. Pesta ultahnya tuh di halaman rumah, rame bocil-bocil. Jeff ngasih kado ke Becky. Becky ngarepnya dapat sepeda. Pas dibuka kotaknya, isinya apaan coba? Mainan bekas guys. Erektor set tua yang karatan. Anaknya kecewa berat, tapi Jeff nyoba nge-hide barang rongsokan itu dengan bilang, "Kita bisa bikin apa aja pakai ini, bikin sepeda juga bisa." Padahal mah mana bisa bikin sepeda pakai ginian. Kelihatan banget si Jeff ini bokeh parah dan desperate pengen jadi bapak yang baik tapi gagal total. Can you make a bike with it? Di pesta itu ada temennya Jeff, namanya Steve. Si Steve ini kayaknya tipe temen yang toksik tapi realistis. Steve meledek Jeff, "Masa mantan tentara pasukan khusus gak mampu beli sepeda?" Jeff nanya balik, "Emang lo kerja apaan bisa sukses?" Si Steve ternyata bisnis paspor palsu. Waduh. Di sini Steve ngasih tahu Jeff soal bakat terpendamnya. Steve bilang, "Bro, lo tuh punya X-ray vision. Lo bisa lihat detail yang orang lain gak lihat." Steve ngetes Jeff soal aliran air selang, jumlah rumah di jalan itu, dan Jeff bisa jawab semuanya dengan akurat. Steve bilang, "Otak lo tuh encer, tapi kelakuan lo bego." You know, you the smartest dumb nigga I ever known. Pulang dari pesta, mantan istrinya Jeff marah-marah di mobil. Dia bilang, "Gue gak bisa gini terus Jeff, kita butuh duit." Si Jeff dengan polosnya bilang, "Tenang, gue udah nemu superpower gue." Mantannya cuma ketawa miris terus cabut. Sumpah, cowok kalau udah dibilang gue punya rencana tapi gak ada duitnya, biasanya emang bakal ngelakuin hal nekat. Dan bener aja guys, Jeff mulai make superpower observasinya buat kriminal. Dia ngelihat McDonald's bukan sebagai tempat beli Big Mac, tapi sebagai mesin pencetak uang. Dia hafal kapan duitnya diambil, dia hafal struktur atapnya yang tipis, dia hafal semuanya. Dia mulai ngerampok satu persatu McDonald's dengan cara yang sama, jebol atap. Singkat cerita, dia berhasil ngerampok 45 gerai McDonald's. Gila, 45 gerai.
Media mulai namain dia Roofman. Duitnya buat apa? Buat beliin kado ulta anaknya tahun depan. Dia beliin segala macam mainan mewah. Pestanya gila-gilaan, ada band mariachi segala. Tapi namanya juga nasib maling. Pas lagi pesta meriah itu, polisi ngepung rumahnya. Kocak banget pas dia lagi joget-joget sama anaknya, tiba-tiba sirine polisi bunyi. Jeff ditangkap di depan anaknya sendiri. Kena mental nggak tuh anaknya? Jeff disidang dan kena hukuman 45 tahun penjara. Mampus. Hakimnya kesel banget karena Jeff ini sebenarnya pinter tapi dipakai buat kejahatan. Di penjara, hidup Jeff makin suram. Mantan istrinya mutusin komunikasi. Pas Jeff nelpon anaknya, Becky, mantannya langsung rebut telepon dan bilang, "Jangan ganggu kita lagi, Becky lagi ngerjain PR dibantuin sama Gary." Waduh, siapa tuh Gary? Cowok baru pasti. Sakit banget hati Jeff denger itu. Dia janji bakal pulang, tapi teleponnya dimatiin. Means we're getting him. Hello? Nah, ini bagian serunya. Jeff gak mau diem aja di penjara. Dia mulai make teknik so asik ke sipir dan tukang servis. Dia kerja di bengkel penjara, ngamatin truk pengiriman yang keluar masuk. Dia nemu celah di bawah sasis truk. Pas lagi gak ada yang lihat, dia nyelip di bawah truk itu. Gila, nekat banget. Dia ke bawah truk keluar dari penjara. Pas truk berhenti, dia loncat, ganti baju di hutan, terus nyari tempat ngumpet. Kemana dia pergi? Ke hutan? Ke luar negeri? Enggak, dia pergi ke Toys R Us, toko mainan guys. Kenapa? Karena menurut dia, tempat persembunyian terbaik adalah di depan mata orang banyak. Dia nemu celah sempit di balik rak sepeda. Disitulah dia bikin rumah. Sumpah, ini vibes-nya kayak main benteng-bentengan pas kita kecil, tapi versi kriminal buronan. Di Toys R Us, Jeff hidup kayak hantu. Siang dia diem di persembunyian, malam pas toko tutup, dia keluar dan bebas ngapain aja. Dia mainin mainan, makanin jajanan toko, bahkan dia bisa mandi di wastafel toilet karyawan. Dia ngerasa kayak raja di situ. Dia juga ngeretas sistem keamanan toko, masang baby monitor biar dia bisa dengar pergerakan karyawan. Pinter banget sih sebenarnya, sayang aja jalannya sesat. I need every other weekend off. I'm confused. Terus Jeff mulai naksir sama salah satu karyawan di situ, namanya Lee. Lee ini ibu tunggal anak 2, kerjanya rajin banget tapi kelihatan capek. Jeff yang lagi mode stalker neretas komputer manajer toko yang namanya Mitch. Sumpah si Mitch ini nyebelin banget, tipe bos yang pelit dan suka nyindir. Jeff ngubah jadwal kerjanya Lee biar Lee bisa libur pas weekend. Siapa yang gak mau punya stalker sebaik ini coba? Ralat, tetep creepy sih. Jeff butuh interaksi manusia. Dia mulai nyolong mainan dari toko, terus diam-diam disumbangin ke gerejanya si Lee. Dia make nama samaran John Zorn. Orang-orang gereja langsung jatuh cinta sama dia karena dia dermawan banget. Pakai barang curian sih. Akhirnya dia dikenalin ke Lee. Mereka mulai deket. Lee ngajak dia ke acara makan malam para jomblo di Red Lobster. Di acara makan malam itu, si Jeff alias John Zorn ini jadi primadona ibu-ibu. Dia ngaku kerja sebagai agen pemerintah rahasia alias Intel. Klasik alasan buaya. Pas ditanya detail kerjanya, dia bilang rahasia negara, Bu. Ibu-ibu di sana langsung meleleh. Aduh, misterius banget. Padahal mah buronan woi. Pas nyanter Lee ke mobil, Lee nanya pertanyaan yang bikin kaget. Kamu gay ya? Jeff langsung panik. Hah? Enggak lah, kenapa lo mikir gitu? Lee bilang, abis kamu ngerti banget soal sepatu cewek dan terlalu rapi. Jeff ketawa dan akhirnya ngajak Lee kencan. You're gay, right? What? I'm what? You're gay. Hubungan mereka makin serius. Jeff mulai main ke rumah Lee, ketemu sama anak-anaknya, Dee sama Lindsay. Dee masih kecil, gampang disogok pakai mainan Zelda, langsung akrab. Tapi si Lindsay, anak remaja yang lagi masa puber dan galak, curiga banget sama si John ini. Lindsay ngerasa cowok ini aneh, terlalu sempurna, dan tiba-tiba muncul gitu aja. Masalah mulai muncul. Gigi Jeff sakit parah. Ya iyalah, tiap hari makan permen di Toys R Us. Giginya bolong 14 biji guys. Dia ke dokter gigi make uang hasil gadaian video game yang dia curi dari toko. Dia make nama palsu, tapi X-ray giginya kan tetap kesimpan di database dokter. Ini bakal jadi blunder fatal nanti. Di Toys R Us, si manajer Mitch mulai curiga karena banyak barang hilang. Dia marahin karyawan lain, si Otis, nuduh Otis nyolong M&M's. Padahal yang makan si Jeff. Jeff ngeliat ini dari persembunyiannya dan ngerasa bersalah.
Puncak komedi terjadi pas malam-malam. Jeff lagi mandi di wastafel toilet toko. Dia lagi asik nyanyi-nyanyi pakai headphone, telanjang bulat. Tiba-tiba pintu kebuka. Mitch masuk. Mitch ngeliat ada cowok gede telanjang di toilet. Kaget banget dong. Jeff panik, Mitch panik, dua-duanya teriak. Jeff langsung kabur, Mitch ngunci diri di kantor saking takutnya. Besoknya masuk berita, ada pria telanjang misterius di Toys R Us. Polisi datang, tapi untungnya Jeff udah ngerusak CCTV, jadi nggak ada rekaman wajahnya. Sumpah ini kocak banget, si Mitch sampai trauma. Pas acara Thanksgiving di gereja, mereka bahas berita itu. Lindsay, anaknya Lee, mulai nyindir-nyindir ibunya. Bu, mending resign aja deh, masa ada orang telanjang di tempat kerja? Terus Lindsay nyeletuk ke Jeff. Lagian ngapain sih lo di sini? Semoga aja nyokap gue worth it ya servisnya. Anjay, mulutnya pedes banget. Suasana langsung awkward parah. Lee marah, Jeff nyoba nengahin. Besoknya Jeff nyelpon temennya, Steve. Steve kaget setengah mati. Woi, lu gila nelpon gue, lu kan buronan. Jeff minta tolong bikinin identitas baru biar dia bisa kabur ke luar negeri. Steve setuju, tapi minta bayaran $50.000. Jeff bingung dapat duit dari mana. Di sisi lain, Jeff nyoba ngambil hati Lindsay. Dia beliin mobil bekas rongsokan buat ngajarin Lindsay nyetir. Di sini ada scene bonding yang lumayan sweet tapi chaotic. Jeff nyuruh Lindsay ngebut di parkiran dealer mobil sampai tukang jualannya jejeritan ketakutan. Lindsay seneng banget akhirnya bisa ngerasain adrenalin. Akhirnya Lindsay mulai luluh sama si Om John ini. Tapi waktu makin mepet, Jeff butuh duit $50.000 buat bayar Steve. Dia nyoba ngerampok pegadaian pakai trik jebol dinding. Dia salah hitung koordinat, malah jebol dinding toko sebelah. Fail total, cuma dapat pistol doang. Karena udah kepepet, Jeff mutusin buat ngerampok rumahnya sendiri alias Toys R Us. Rencananya gini, Jeff ngatur jadwal biar Lee libur pas dia ngerampok. Dia make topeng ski, terus pas pagi-pagi buta, dia nyergap Mitch dan karyawan lain pas baru buka toko. Dia nyandra mereka. Mitch ketakutan setengah mati. Ampun pak, jangan sakitin saya. Jeff dengan gaya sopannya yang khas bilang, tenang Mitch, gue gak bakal nyakitin siapa-siapa, buka aja brankasnya. Tapi di sini terjadi plot twist yang bikin nyesek. Pas Mitch ngeluarin duit dari brankas, Jeff nyuruh Mitch buang bom tinta yang biasanya diselipin di tumpukan duit. Mitch saking gugupnya malah ngejatuhin bom tinta itu. Duar! Di saat yang sama, Leigh datang. Ternyata Leigh lupa dompet atau apalah, dia balik ke toko. Leigh ngeliat perampok itu. Leigh ngenalin postur tubuhnya. Leigh ngenalin sepatunya. Leigh ngenalin suaranya. Jeff melihat Leigh, hatinya hancur. Dia nggak bisa nembak, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karyawan lain, si Otis, teriak, dasar bully. Jeff akhirnya kabur lewat pintu belakang. Polisi datang dan akhirnya nemuin markas rahasianya Jeff di balik rak sepeda. Semua barang buktinya ada di situ. Identitasnya kebongkar. Berita heboh. Pacar ibu-ibu gereja ternyata buronan roofman. Jeff sekarang jadi buronan paling dicari lagi. Steve nelpon. Bro, tiket lo udah siap. Besok malam lo harus terbang ke Venezuela. Jangan temuin siapa-siapa, jangan pamit. Jeff juga harus nilangin jejak medisnya. Dia pergi ke kantor dokter gigi malam-malam, ngebakar arsip rekam medisnya biar giginya nggak bisa dilacak. Gila, niat banget sampai bakar kantor orang. Harusnya Jeff langsung ke bandara. Tiket udah di tangan, kebebasan di depan mata. Tapi apa yang dia lakuin? Dia galau guys. Dia kangen sama Leigh dan anak-anaknya. Pas malam Natal, dia nelpon Leigh. Leigh nangis di telepon, nanya, kamu beneran sayang sama aku gak sih? Jeff bilang, iya sayang banget. Leigh ngajak dia datang makan malam Natal. Anak-anak nanyain kamu, kata Leigh. Ini dia momen bodohnya cinta. Jeff tahu itu jebakan. Atau mungkin dia denial. Tapi dia tetap mutusin buat datang ke rumah Leigh. Pas dia sampai di depan rumah, bawa kado, senyum-senyum. Tiba-tiba, freeze, police. Puluhan polisi langsung nyergap dia dari semak-semak. Leigh ada di sana, ngeliatin Jeff ditangkap lagi. Jeff nggak melawan. Dia cuma natap Leigh dengan pandangan sedih. Ternyata Leigh yang laporin dia. Atau polisi ngelacak teleponnya. Intinya, game over. Endingnya, Jeff balik ke penjara. Hukumannya ditambah jadi total entah berapa puluh tahun, dia baru bisa bebas tahun 2036 nanti. Di penjara, dia jadi legend. Dia cerita ke napi lain soal petualangannya hidup di Toys R Us. Leigh sempet jenguk dia sekali. Momen ini sedih banget. Leigh bilang dia udah maafin Jeff.
Dia cerita kalau anak-anaknya baik-baik aja. Bahkan si Dee masih pertahanin gaya rambut yang dipotongin sama Jeff. Mereka pelukan terakhir kali sambil nangis. Jeff sempat nyoba kabur lagi 2 kali. Dasar nggak kapok-kapok, tapi gagal terus. Sekarang dia udah tua, kerja di perpustakaan penjara, nungguin waktu pembebasan yang masih lama banget. Dia ngebayangin what if. Gimana kalau dia nggak ngerampok? Gimana kalau dia hidup normal sama Leigh? Tapi ya nasi udah jadi bubur. Jadi kesimpulannya guys, film Roofman ini ngajarin kita kalau skill hebat itu harus dipakai di jalan yang benar. Coba kalau Jeff jadi arsitek atau konsultan keamanan, pasti kaya raya tuh. Dan satu lagi, jangan pernah pacaran sama cowok yang ngakunya intel, tapi makannya permen doang tiap hari. Itu red flag nyata. Menurut kalian, si Jeff ini sebenarnya orang baik yang tersesat atau emang manipulatif aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan recap seru lainnya. Gue cabut dulu, bye guys!